Selamat siang Bu Mary. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari konsep semiotika. Oke, dimulai dari pengertian dulu. Apa sih semiotika? Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion atau tanda, dan semiokos, yaitu ilmu tentang tanda. Semiotik adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti sistem, tanda, dan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan pemakaian tanda tersebut. Bagaimana secara perkembangan dari semiotika? Dimulai dari zaman kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, dan juga yang terakhir ada zaman modern. Dimulai dari zaman kuno, perkembangan semiotika diawali oleh Plato bahwa semiotika adalah tanda verbal alami atau yang bersifat konvensional di antara masyarakat tertentu. Ada juga para ahli yaitu Aristoteles yang mengatakan bahwa semiotika adalah tanda-tanda yang ditulis berupa lambang dari apa yang diucapkan. Bunyi yang diucapkan adalah tanda atau lambang dari gambaran. Gambaran adalah kemiripan dari objek yang sebenarnya. Lanjut di abad pertengahan, bahwa perkembangan filsafat bahasa menuju pada dua arah, yaitu dengan ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan bahasa Latin, serta bahasa Latin sebagai titik pusat seluruh pendidikan. Sistem pemikiran dan pendidikan filosofis pada saat itu sangat akrab dengan teologi, maka analisis filosofis diungkapkan melalui analisis bahasa. Makna dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu makna melekat di tanda itu sendiri karena tidak bersifat individual. Yang kedua, makna itu datang dari Tuhan. Di zaman Renaissance, keberadaan teori mengenai tanda tidak mengalami inovasi yang berarti. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar penelitian mengenai semiotika masih merupakan bagian dari perkembangan linguistik pada masa sebelumnya. Lalu di zaman modern, menurut Joyce ada dua tokoh yang dikenal sebagai bapak semiotik modern, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Ini adalah tokoh dari semiotika. Lanjut, konsep semiotika dari tokoh Ferdinand de Saussure. Saussure merupakan ahli linguistik yang lahir di Jenewa, Swiss. Menurutnya, bahasa dipelajari sebagai sistem tanda. Menurut Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified. Makna sebuah tanda tergantung pada relasinya. Relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konveksi, biasa disebut dengan signifikasi. Penanda di sini dilihat sebagai wujud fisik atau bentuk yang berupa bunyi dan gambar. Petanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep. Sebagai contoh, ini ada berupa tanda yang sebelah kiri, yaitu suara dan juga konsep. Suara di sini sebagai penanda, konsep sebagai petanda. Sebagai contoh adalah rumah, di mana suara dari rumah atau petokan dari sebuah rumah sudah menjadi konsep dalam pikiran kita bahwa selayaknya rumah. Lalu ada tanda berupa suara dan objek. Di sini suara menjadi penanda dan petanda adalah objek. Ketika kita
mendengar suara ketukan rumah, berarti objek yang kita dapat persepsikan adalah rumah, ya bentuk rumah itu sendiri. Lalu ada yang ketiga, tanda, bunyi dan juga objek. Bunyi di sini sebagai penanda, objek sebagai petanda. Ketika bunyi duar di sini, objeknya adalah sebuah bom yang meledak. Ada lagi tanda menurut tulisan. Di sini tulisan sebagai penanda, konsep sebagai petanda. Ketika ada teks kucing, berarti dalam pikiran kita sudah terpikirkan bahwa ada seekor kucing, seperti itu. Lalu ada tanda melalui visual. Penanda di sini adalah gambar, petandanya adalah objek. Sesuai dengan gambarnya bahwa di sini ada gambar kucing, berarti objeknya adalah hewan kucing. Tanda yang terakhir ada melalui objek. Objek di sini sebagai penanda, konsep sebagai petanda. Objek di sini adalah kucing, berarti konsep dalam pikiran kita ya kucing, karena penanda kita, objek kita adalah kucing. Lanjut, konsep semiotika Charles Sanders Peirce. Peirce merupakan seorang ahli filsafat atau logika yang dilahirkan di Cambridge, Amerika. Istilah semiotika dia munculkan sebagai pedoman kata untuk logika. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tanda atau sign, objek atau realitas, dan interpretan atau petanda atau makna. Konsep semiotika Charles Sanders Peirce. Hubungan sign dengan objek tanda dibagi menjadi 3. Ada icon, yaitu serupa, tanda yang menyerupai sesuatu. Contoh adalah gambar. Indeks adalah sebab akibat, yaitu tanda yang mengindikasikan sesuatu. Contoh tanda yaitu api adalah indeks atau mengindikasikan kebakaran. Yang ketiga, simbol, yaitu kesepakatan. Tanda yang muncul dari kesepakatan, misalnya warna merah tanda berani di Indonesia, dan di tempat lain suku Indian warna merah tanda akan ada peperangan. Hubungan sign dengan sign, tanda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada coalition, tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya. Misalnya sifat merah adalah coalition karena dapat dipakai tanda untuk menunjukkan cinta atau bahaya. Lalu yang kedua ada sign, tanda berdasarkan bentuk atau rupanya di dalam kenyataan. Semua ucapan yang bersifat individual bisa merupakan sign. Misalnya suatu cerita dapat berupa heran, senang, atau kesakitan. Yang ketiga ada legation, yaitu tanda yang berdasarkan suatu peraturan yang berlaku, suatu konvensi atau suatu kode, seperti lampu merah bermakna berhenti. Hubungan sign dengan interpretan, tanda dibagi menjadi 3. Yang pertama, reme adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya orang yang merah matanya dapat menandakan orang itu baru bangun tidur, atau bisa juga baru menangis atau sakit mata. Yang kedua, design sign adalah tanda sesuatu sesuai kenyataan. Misalnya jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. Yang ketiga, argumen adalah
tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu, misalnya dilarang merokok di SPBU. Yang terakhir, konsep semiotika menurut Roland Barthes. Konsep pemikiran Barthes terhadap semiotika terkenal dengan konsep mitos. Sebagai penerus dari pemikiran Saussure, Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunaannya. Interaksi antara konveksi dan dalam teks dan konveksi yang dialami oleh penggunanya. Secara sederhana, kajian semiotika Barthes bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Denotasi, yaitu makna sesungguhnya atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera. 2. Konotasi, makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran tetapi tetap melekat pada tanda tersebut. Kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu di mana aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat, maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari semiotika yang ada di sekitar lingkungan kita. Dapat ditemui di jalan-jalan bahwa ada beberapa simbol semiotika. Salah satunya tadi ada simbol S dicoret, ya, itu bertanda bahwa dilarang stop di daerah atau tempat di mana palang tersebut berada. Lalu ini ada icon truk yang dicoret juga, berarti menandakan bahwa dilarang melalui jalan itu, ya, truk tidak boleh masuk atau melalui jalan tersebut. Lalu juga ada lampu lalu lintas di mana simbol ini bahkan sudah disepakati semua negara bahwa merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau berarti jalan. Nah, ini juga ada beberapa icon yang sering kita jumpai di mall juga, khususnya di toilet, ya, bahwa di toilet itu ada tiga macam icon, yaitu icon perempuan, laki-laki, dan juga difabel, dimana disabel, ya, dimana icon tersebut mengartikan bahwa kalau perempuan berarti itu adalah tempat toilet untuk perempuan, kalau laki-laki tempat toilet untuk laki-laki, dan juga yang disabel ini mengartikan bahwa khusus toilet bagi orang yang berkebutuhan khusus. Sekian dari presentasi saya. Mungkin jika ada salah ataupun keterbatasan dalam menjelaskan materi semiotika ini, saya mohon minta maaf. Selebihnya terima kasih. Selamat siang.